semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Tidak ada yang sakit ya? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan untuk wakil ketua dipimpin berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran ini, lebih dahulu berdoa dimulai. Berdoa terus. Ada yang absen atau tidak masuk hari ini? Hakim, Mas Hakim kenapa? Mas Hakim dan Mbak Syafir. Sakit izin? Kalau Mbak Syafir? Oke, jadi untuk kesepakatan kelas hari ini, yang pertama tidak boleh main HP kecuali ada instruksi untuk main HP. Lalu yang kedua tidak boleh makan, tapi kalau kalian mau minum silahkan. Kalau mau minum. Lalu tidak boleh ngobrol selain berdiskusi. Sepakat? Nah, untuk alur kegiatannya, yang pertama nanti kita tes dulu seperti biasa, lalu diskusi dan dari KPD, presentasi tanya jawab, pengalaman materi, dan yang terakhir ditutup dengan post test. Oke, yang pertama, kira-kira masih ingat atau enggak nih materi campuran pertemuan yang lalu? Sedikit Mas siapa ya? Oh bukan kamu. Mas Aryo, ayo apa itu campuran? Ada yang membantu Mas Aryo? Oke, gabungan beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Itu campuran. Oke. Jenis-jenisnya ada berapa kemarin? Ada dulu? Ada campuran homogen kan? Oke. Contoh campuran homogen. Air gula, terus air sirup, air garam. Contoh heterogen. Air pasir, air kopi. Oke. Nah, tahukah kalian bagaimana cara pembuatan garam dari air laut? Ada yang tahu? Diuapkan. Siapa? Diuapkan. Oke, ada yang lain? Gimana kira-kira? Evaporasi. Nah, mengapa sih bisa terjadi perubahan wujud zat dari cair menjadi berbentuk butir atau kristal garam? Kira-kira kenapa? Udah tahu jawabannya? Ada yang sudah punya jawaban? Tadi Mbak Nalira bilang salah satu membuat garam evaporasi, terus Mas Nabil diuapkan. Nah, kira-kira mengapa nih kok dari zat cair kan dari air laut ya, garam kan dari air laut yang rasanya asin, tapi dia bisa berbentuk kristal-kristal. Belum tahu? Nanti kita cari tahu ya, kenapa sih kok dia bisa berbentuk kristal. Nah, jadi hari ini kita mau belajar tentang pemisahan campuran, di mana kita nanti akan cari tahu kok bisa air laut itu bisa berubah menjadi kristal-kristal. Iya, jadi garam butir-butiran debu. Kita akan mengetahui pemisahan campuran apa yang digunakan dalam pembuatan garam. Nah, tujuan pembelajaran hari ini seperti biasa saya membacakan dulu. Mas Bram, oke Mas Bram, ayo Mas Bram, di depan dulu. Yang pertama, tujuan pembelajaran 1. Peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis pemisahan campuran dengan tepat. 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi pemisahan campuran secara dekantasi, filtrasi, evaporasi, dan kristalisasi dengan tepat. 3. Peserta didik dapat melakukan
pemisahan campuran secara dekantasi, filtrasi, evaporasi, dan kristalisasi. Oke, jadi yang pertama kita akan belajar jenis-jenis apa saja pemisahan campuran. Yang kedua, kita akan melakukan percobaan pemisahan campuran dekantasi, filtrasi, evaporasi, dan kristalisasi. Bisa dimengerti ya, kita hari ini belajar apa saja? Seperti biasa kita post tes dulu. Silakan untuk di-scan. Kalau yang nggak kelihatan bisa namanya, nama dan nomor absen. Nama dan nomor absen. Sudah masuk semua belum ya? Belum bisa. Sudah masuk semua? Ada yang belum? Ditunggu atau ditinggalin? Aduh, keluar sedikit.
Mulai. Langsung ya. Bentar. Coba kalian ganti barcode dulu. Bentar. Ini coba barcode yang ini. Aku yang kali dua aku. Ini A221 siapa? Nama sama Nama aku A221. Namanya A2. Oh, A2. A2. Namanya A2. Namanya A2. Iya, sudah masuk. 24, 25, 26, 27. Langsung kali dua. Kurang 4 orang ada yang belum, kurang 2 sekarang. Oh iya, masuk 2 ya? Oke, kita mulai ya. Sudah? Sudah ya, mulai ya? Ya, mulai. Let's go.
pengen pulang gak apa aja pengen pulang ya sering lirik aku kalau yang itu apa juga bisa oke jadi mau beda Ya kayak empat jadi kenapa itu kamu nggak pakai awal Belum selesai? Sudah selesai semua? Sudah ya? jadi kamu total nggak jadi Oke, kita lanjutkan ya. Selesai semua ya? Semua kelompok sudah mendapatkan LKPD? Bu, apa? Jika semuanya sudah, silakan dibuka di halaman ke-1. Halaman pertama. apa ini kelas baru kelas baru Sudah dibuka halaman ke-1. Sekarang kelompok Mbak Almira, coba dibaca kelompok Mbak Almira yang uraian 1. Ini Mbak Almira. Kopi adalah salah satu minuman berkafein yang digemari banyak orang. Atau dengan alasan tertentu. Seperti kopi cuma saat mengerjakan kira-kira apakah konsumsi air putih dapat dipisahkan dari ampasnya? Oke, yang pertama, masih ingatkah kalian air kopi termasuk ke dalam jenis campuran apa? Oke. Kira-kira apakah larutan air kopi dapat dipisahkan dari ampasnya? Bisa nggak? Bisa, oke. Lalu yang uraian kedua, kelompok Mas Bilal. Ayo dibaca Mas Bilal, kelompok Mas Bilal. Uraian 2. Ya, kurang. Garam adalah zat yang mempunyai rasa sangat kuat, berupa putih atau besar, yang digunakan untuk memperbaiki rasa makanan atau menghasilkannya. Saat garam dimasukkan ke dalam makanan, tentunya bahan makanan atau air yang berada dalam makanan tersebut mempunyai rasa asin. Masih ingatkah kalian air garam yang masuk ke dalam jenis campuran apa? Apakah garam yang sudah termasuk dalam air dapat digunakan lagi? Oke, kira-kira masuk dalam campuran apa? Oke. Apakah bisa dipisahkan? Nah, untuk selanjutnya identifikasi masalah, kira-kira apa nih yang ingin kalian ketahui? Ada yang mau bantu menjawab? Apa? Gimana? Gimana? Oke, bagaimana cara memisahkan larutan kopi? Silahkan ya, ditulis di LKPD masing-masing.
Ini bagian identifikasi masalah. Jika sudah, bisa kalian lanjutkan untuk melakukan pengumpulan data sesuai dengan petunjuk di LKPD. Kalian tidak minimal 2 ya, tidak hanya 1. Jadi tidak hanya 1 identifikasi masalah. Yang kedua dari kelompok Mas Nabil, bagaimana cara misalkan melakukan kopi. Lalu yang kedua, silakan kalian buat sendiri versi masing-masing kelompok kalian dan ditulis di LKPD. Sampai sini paham? Untuk bagian pengumpulan data, kalian akan melakukan 3 praktikum. Yang pertama ada dekantasi, filtrasi, evaporasi, dan kristalisasi. Jadi untuk alat bayi sudah tersedia di meja kalian masing-masing. Untuk bayi nanti bisa diambil di sana, ada kopi dan garam, lalu air di sana. Sampai sini bisa dipahami? Silakan bekerja. Untuk korek apinya sudah ada yang airnya seberapa yang kalau segini kebanyakan
Lo kok jual beli? Ayo di atasnya masih ada. Mana sobeknya? Enggak salah, sobeknya Kemudian Gak mau, Bang. iya, dibanding sebenarnya yang diceritainnya tuh itu. ya wes Itu setengahnya harus Mbak Leni masak. Kita belum dikantasi bos. Udah ya. Sabar. Wong ngombe kopi kan yo ditunggu toh. Kamu ngapain? Biasa. Gatel ya, Dok. Bisa. Kalau gatel gimana gini? Yang di sini yang baru. Dia masih di bawah. Dari mana kita bahas itu ya? Biasa aja ya, dia mah baru join dari situ.
Coba yang ini, coba yang ini. Ini Budak aku rebel jangan ikut. Setelah terus apa yang akan kamu Nggak ngaruh, Bu. Enggak enak. sana lihat kok pada bagus kita selalu Nah, ini tuh di atas. udah ulang dah pakainya.
Nanti kesenggol lagi. Itu bonus apa? Mantap senang. Lu harus nunggu. Ini dikit. Ini kan kental. Kopinya banyak. Ya, kita beli. Oh
itu. Ini apa ibu ya di atasnya bu? Jadi kan belum jadi, sampai enak di situ. Pakai di sini. Kalau mau sudah biru kan malah. Nanya aja dulu deh. Nanya Terus kenapa? Gak mau. Gak apa ya? Terus parah. Akibat Oke, ayo perhatiannya kelompok Mbak Maya akan presentasi. Ayo Mas Rizky duduk dulu, Mas Bram duduk dulu. Kami dari kelompok 4 yang menggunakan Naira absen 6, Imbas absen 13, Najwa absen 22, dan Rata absen 28 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tabel pertama, dekantasi dan filtrasi.
jenis pemisahan campuran dekantasi, aspek yang diamati, warna, serta benda-benda yang melayang ada sebelum pemisahan perlu karena ada aromatik dan ada benda-benda yang melayang setelah pemisahan warnanya menjadi jernih dan barang-barang benda-benda yang layak. Filtrasi, aspek yang diamati, warna dan benda-benda yang tidak berbeda. Sebelum pemisahan keruh, karena ada aromat kopi dan ada benda-benda yang layak. Setelah pemisahan jadi jernih dan tidak ada benda-benda yang layak. Tabel 2, evaporasi dan kristalisasi. Aspek yang diamati, nama zat, lalu garam. Sebelum pemanasan lalu garam, setelah pemanasan garam. Wujud zat, cair. Sebelum pemanasan cair, setelah pemanasan padat. Wujud zat, sebelum pemanasan larutan, setelah pemanasan garam. Kristal. Yang pertanyaan. Satu, apa jenis metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan air kopi dari amasnya? Jenis metode pemisahan campuran filtrasi dan dekantasi. Filtrasi adalah metode pemisahan campuran untuk memisahkan campuran antara cairan yang dan padatan yang tidak larut. Dekantasi adalah memisahkan dua fase zat yang tidak bercampur, yaitu fase padatan dan fase cairan. Bisa dilihat ini contoh hasil pemisahan campuran air kopi dari amasnya. Terus yang kedua, pengambilan titik di bawah ini sesuai dengan hasil percobaan kalian. Filtrat atau hasil penyaringan berupa air kopi. Prosesnya yang tinggal di kertas hari berupa amas kopi. Ada derajat yang berada di sini. 3. Adakah perbedaan hasil dari pemisahan campuran dekantasi dan filtrasi? Ya, terdapat perbedaan. Bisa dilihat yang filtrasi ini hasilnya kelihatan sedikit lebih jernih daripada yang dekantasi ya, teman-teman. 4. Apa jenis metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan kandungan garam? Jelaskan. Evaporasi dan kristalisasi. Evaporasi adalah proses pemisahan zat padat dari larutannya dengan cara menguapkan pelarutnya. Kristalisasi adalah pemisahan zat terlarut dan campurannya melalui proses pembentukan kristal zat terlarut. Coba dilihat ini hasil kelompok kami. 5. Mengapa larutan garam tidak dapat dipisahkan menggunakan metode filtrasi ini? Karena larutan garam mempunyai partikel-partikel yang sangat kecil dan termasuk ke dalam satu zat yang bercampur sehingga tidak dapat dipisahkan menggunakan filtrasi. 6. Apa yang terjadi ketika larutan garam dipanaskan? Jawabannya membentuk kristal garam. 7. Jelaskan secara singkat minimal 2 jenis metode pemisahan campuran. A. Sublimasi adalah metode pemisahan campuran yang berdasarkan pada sifat hemoglobin zat di dalam campuran. B. Destilasi adalah metode pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik-titik komponen berbeda. Oke, terima kasih untuk kelompok 7 ya. Kelompok 4, sebenarnya kita beri terus. Oke, kelompoknya Mas Zahir. Bagaimana cara memisahkan larutan air dan garam dengan metode evaporasi? Terbaik, terima kasih untuk
Baik, terima kasih sekali lagi untuk kelompok yang hadir sudah memberikan pertanyaan. Izinkan kami menjawab. Oh ya, caranya dengan diuangkan. Sudah mencoba? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak, akan kami tutup. Yang presentasi dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi Oke. Sekarang mau berarti ke depan semuanya. Jadi air kopi tadi bisa dipisahkan menggunakan metode apa? Filtrasi ya. Bagaimana hasilnya? Yang filtrasi lebih berbeda hasilnya gimana? Yang filter sama dikantasi? Filtrasi lebih jernih ya, karena dia mempunyai kertasari. Karena dia disaring dengan kertasari, sedangkan dikantasi itu hanya dituangkan. Makanya butiran-butiran jernih itu tidak bisa tersaring dengan baik. Oke. Lalu untuk air garam dipisahkan dengan evaporasi dan sterilisasi. Jadi larutan garam tadi dipanaskan, airnya menguap dan dia akan membentuk butiran-butiran kristal garam. Itu caranya pembuatan garam seperti membuat garam dari air laut. Air laut itu dipanaskan dulu, evaporasi, dia menguap. Setelah menguap, dia akan membentuk butiran-butiran garam. Paham ya? Sini ya. Nah, apa saja metode pemisahan campuran yang sudah kalian pelajari tadi? Filtrasi, evaporasi, kristalisasi. Oke, selain empat itu ada jenis pemisahan campuran yang lain, yaitu pemisahan campuran pada partikel tidak larut. Apa saja? Yang pertama tadi ada dekantasi ya, sudah kita praktekkan, yaitu kelebihannya sederhana, tidak memerlukan alat khusus, tapi tidak efektif karena butiran atau zat kecil tidak dapat tersaring dengan baik. Sedangkan filtrasi itu dia lebih efektif karena dia mempunyai saring, kertas saring ya, kayak dia punya saringan sehingga butiran-butiran zat kecil itu jadi tidak dapat terlarut. Yang kedua, sentrifugasi. Sentrifugasi itu bekerja dengan cara memutar seperti mesin cuci. Jadi ini alatnya. Ketika alat ini diputar, dihidupkan, dia akan memutar seperti ini. Namanya gaya sentrifugal. Di sini diisi oleh tabung-tabung minyak dan jika dia dihidupkan, dia akan memutar menggunakan gerakan partikel dalam proses pemisahannya. Sampai sini paham ya? Oke. Lalu yang ketiga, pemisahan magnetis. Ini biasa digunakan untuk memisahkan benda-benda yang bersifat magnetis. Ini contohnya pemisahan pasir besi dari tanah. Bisa dipahami ya? Pasir besinya bisa tertarik oleh magnet. Tuh. Paham sampai sini? Lalu pemisahan yang kedua yaitu pengayakan. Contohnya yaitu mengayak pasir dari kecil-kecil. Tidak hanya dari pasir, tapi juga bisa contohnya di pasar itu mengayak tepung-tepung. Kalau misalnya ibu kalian suka buat roti, biasanya biar dapat tepung yang lebih halus, biasanya diayak dulu tepungnya. Nih, contohnya seperti ini. Memisahkan partikel kecil dari partikel yang besar. Oke, yang kedua, pemisahan campuran pada partikel larut. Kira-kira partikel larut itu apa saja? Partikel larut berarti nama lain dari campuran homogen karena terlalu dengan sempurna. Kalau dari percobaan tadi, partikel yang larut itu mana? Air garam. Dipisahkan dengan cara dan kristalisasi. Nah, apa itu evaporasi dan kristalisasi? Ada yang bisa menjawab?
Nah ini contohnya ya. Contoh dari evaporasi garam, pembuatan garam di laut ini dia sedang dievaporasi mengeluarkan uap kalau uap. Nah ini adalah contoh dari destilasi atau pemisahan campuran destilasi adalah pemisahan dengan penyulingan yang dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan penguapan dan pengemburan. Destilasi itu biar ada yang destilasi bertingkat, ada yang tidak destilasi bertingkat. Ini salah satu contohnya. Bentuknya seperti ini, jadi dia membutuhkan peralatan yang lebih rumit. Tapi kalian juga bisa mencoba destilasi sederhana. Ada juga destilasi sederhana dengan alat-alat sederhana. Ini yang menggunakan alat destilasi. Ada yang mau ditanyakan? Lalu selanjutnya yaitu kromatografi. Sebelumnya kromatografi yaitu pemisahan campuran dengan memisahkan zat-zat warna. Jadi kita bisa tahu ternyata warna ini tidak hanya terdiri dari satu warna, tapi terdiri dari beberapa warna. Dari kromatografi ini kita bisa menjadi contohnya warna merah, dia terurai menjadi merah dan oranye. Warna hijau ada hijau dan kuning. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Yang terakhir yaitu sublimasi. Sublimasi ini termasuk juga seru ya prosesnya, karena dia akan menghasilkan kristal-kristal dari kapur barus. Ada yang udah pernah mencoba? Belum pernah? Next time kita coba. Jadi di atasnya ini es batu, lalu bawahnya adalah kapur barus, dia dipanaskan. Susunan alatnya sama seperti tadi, cuma bedanya dikasih es batu. Jadi dia akan menyublim. Dan di sini ada endapan kristal dari kapur barus, yaitu mengubah dua perubahan berbeda, yaitu dari padat menjadi gas dan dari gas menjadi padat. Oke, sampai sini paham? Ditanyakan? Oke, jika tidak kita proses dulu. Bentar. Iya. Bentar. Ini ya, saya barcode-nya yang ini. Aku juga mau. Aku Yang tidak bisa terlihat boleh masuk ke depan. Maunya berapa? Aku bilang kira-kira nanti kompor baru ulang. Ya kompor. Kodok. Kan udah kopi enggak dia ada yang makan enggak? Iya. Tapi katanya dimakan satu sendok. Tidak. Satu, siapa satu yang belum? Enggak, kok.
Yang selesai 135. Sudah semua ya? Sudah semuanya? Sudah semua ya? Ada yang belum? Oke, jika sudah, jadi hari kita tadi belajar apa saja? Yang pertama, dekantasi. Apa itu dekantasi? Dihindari dulu, terus? Gimana hasilnya tadi? Jernih tapi nggak terlalu jernih. Jadi dekantasi adalah ayo coba dibaca dulu apa? Tadi oke, pemisahan dua padukan yang tidak tercampur yaitu padukan dan cairan. Padukannya ampas, kopi, cairannya air, kopi. Oke. Lalu kita belajar tentang filtrasi. Filtrasi apa maksudnya fil? Penyaringan. Jadi kita menyaring air kopi. Gimana hasilnya dengan dekantasi? Lebih jernih ya, karena menggunakan kertas sari. Lalu yang ketiga kita evaporasi. Apa itu evaporasi? Penguapan. Kita tadi menguapkan air garam. Yang menguap apanya? Airnya. Lalu kristalisasi. Apa itu kristalisasi? Apa? Namanya apa? Pengkristalan itu. Apa? Pemisahan terlarut dari campurannya melalui proses pembentukan kristal. Oke, pemisahan dari zat larut melalui proses pembentukan kristal. Tadi kita yang dihasilkan apa tadi? Butiran-butiran garam. Jadi airnya menguap dan apa namanya? Muncul dari uapan itu terbentuklah kristal-kristal garam. Selain filtrasi, dekantasi, evaporasi dan kristalisasi, apa pemisahan campuran tadi selain empat itu?
Sublimasi udah. Sentri? Ada yang ditanyakan dulu? Oke, jadi bagaimana perasaan kalian dari setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang atau tidak? Menarik atau tidak? Ada informasi baru yang kalian dapatkan? Apa? Jangan bawa buat. Kita jadi tahu ya bagaimana cara membuat garam. Bisa nanti kalian praktekkan sendiri di rumah. Lalu, adakah kendala? Apa kendalanya? Apinya kecil, sumbunya pendek ya. Lalu ada lagi kendala ini? Enggak apa-apa. Nanti. Nah, ini ada tugas di rumah. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis metode pemisahan campuran. Lalu yang kedua, sebutkan dan jelaskan pemanfaatan metode pemisahan campuran di kehidupan sehari-hari. Bisa kalian tulis buku masing-masing ya, untuk menambahkan kalian. Belum? Oke, sebelum saya tutup, ada yang ditanyakan lagi nggak? Sudah? Semuanya sudah paham? Oke. Jika tidak ada yang ditanyakan, mari kita pembelajaran hari ini dengan berdoa. Nggak salah, silakan kita berdoa. Semua duduk manis dulu, ayo. Mas Rizky, Mas Ziban mau minum kopi itu ya, Mas Ziban. Nanti habis ini minum kopi. Salah silakan. Kita akhiri pelajaran pada siang hari ini. Kita baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa. Terima kasih sebelumnya. Kita tepuk tangan untuk kita dulu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.